Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen ya. Mbak Fia, Mbak Eni, Mbak Vera. Baik, masuk semua ya anak-anak. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin runtuh, pastikan umat Islam ada ya penerusnya kayak gitu ya. Nah, penerusnya itu setelah Khulafaur Rasyidin runtuh itu yaitu adanya pemerintahan dari Bani Umayyah I. Nah, di sini Bani Umayyah I itu lahir atau dipimpin oleh 11 khalifah ya. Tentunya di sini Ibu akan membahas tentang berdirinya saja ya dan fase-fase dari pemerintahan Bani Umayyah. Ibu tidak ingin membahas yang khalifah semuanya dulu ya. Nanti Ibu akan membahas belakangan saja. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang proses lahir dan fase-fase pemerintahan dari Bani Umayyah I. Nah, lahirnya Bani Umayyah I itu yaitu di Damaskus tahun 40 Hijriah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota Ilyad di wilayah Yerusalem. Nah, untuk itu latar belakang dari proses lahirnya Bani Umayyah I itu adalah pada saat kepemimpinan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini banyak pendapat atau banyak dari kalangan para sahabat itu tidak mempercayai Ali sebagai khalifah yang keempat kayak gitu. Nah, kenapa terjadi banyak pendapat seperti itu? Karena pada kepemimpinan Muawiyah atau saudara dari atau pemimpin dari Bani Umayyah I ini yaitu Muawiyah itu tidak percaya kalau Ali itu menjadi khalifah yang keempat. Karena apa? Karena pada zaman itu Khalifah Ali itu pihak-pihak dari semua pihak itu berpikir bahwasanya meninggalnya atau terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan itu yaitu terjadi karena Ali atau semua pendapat itu menuju kepada Ali kalau Ali itu yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan kayak gitu. Karena pada saat itu kematian dari Khalifah Utsman bin Affan itu belum terungkap siapa pembunuhnya kayak gitu. Tetapi pada saat itu karena terjadi pemberontakan, akhirnya dari pihak kaum muslimin memilih atau mengangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat kayak gitu ya. Nah, pada saat itu pun kelompok Muawiyah itu tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan untuk menyerang Khalifah Ali bin Abi Thalib kayak gitu ya. Nah, pada peperangan itu, maksudnya pada propaganda yang telah disiapkan oleh Khalifah Muawiyah itu, nah terdapat skenario atau perdamaian yang diatur. Perdamaian itu diatur oleh Muawiyah atas ide dari Amr bin As. Dan perdamaian itu dilakukan antara Muawiyah dengan Amr bin As di satu pihak dan Ali bin Abi Thalib dengan Musa Asy'ari di pihak lawan kayak gitu ya. Nah, perdamaian itu menyepakati untuk perdamaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi sikap damai
Ali itu ternyata tidak memberikan perdamaian yang sesungguhnya, karena perdamaian sikap itu malah menjadikan sejarah panjang tentang pertikaian antara Ali dengan Muawiyah kayak gitu. Nah, sedangkan dari kelompok Ali itu terpecah menjadi 3 kelompok ya, kelompok Syiah, Khawarij, dan Murji'ah kayak gitu. Nah, dengan adanya perpecahan kelompok ini, Muawiyah pun memfungsikan kelompok keras yang yang menolak Ali, yaitu kelompok dari Khawarij kayak gitu. Nah, kelompok Khawarij ini mempunyai sikap yang sangat tajam penolakan terhadap Ali kayak gitu. Nah, dari sini Muawiyah itu mempunyai rencana untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, secara garis keras Khawarij ini yang ada pengikut dari Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yaitu orang yang pada saat itu pada saat sholat subuh itu Khalifah Ali itu ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, dari wafatnya Ali maka disambutlah oleh pihak Muawiyah dengan sukaria, karena dengan demikian Bani Umayyah itu telah memproklamasikan pada tahun 40 Hijriah akan menjadi eksis dan menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam kayak gitu. Nah, mungkin itu dari latar belakang berdirinya tentang Bani Umayyah 1 kayak gitu ya. Nah, pada latar belakang ini juga terdapat fase-fase pemerintahannya. Nah, fase-fase pemerintahannya itu yaitu yang pertama adanya fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Fase pembentukan pembinaan ini awalnya yaitu pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, yang kedua yaitu fase kemajuan. Yaitu fase kemajuan ini terjadi pada khalifah yang ketujuh, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Terus yang terakhir yaitu adanya fase lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah 1, yaitu fase ini pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik atau Khalifah yang ke-9. Nah, fase runtuhnya Bani Umayyah 1 ini terjadi pada tahun 130 Hijriah atau pada tahun 750 Masehi. Fase runtuh ini karena terjadinya kekalahan dalam perang Al-Azab pada saat Bani Umayyah itu melawan keturunan dari Abbasiyah kayak gitu ya anak-anak. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan tugas ya untuk anak-anak PR pada halaman 12 sampai dengan 15 begitu ya. Nah, sebelum Ibu tutup kita membaca hamdalah dulu ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.